Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Pada saat ini, serangan Xiao Yueli tiba-tiba turun seperti air hujan. Dia terus mengayuh sabit Dewa Kematian dengan satu tangan, dan terus menyerang seperti orang gila. Suco juga mengangkat pedang pengejar jiwa Suco untuk memblokir serangan Xiao Yueli yang tidak ada habisnya. Namun setiap tabrakan kedua berlangsung, jiwa-jiwa yang tak bersalah dalam pedang Suco akan tersedot oleh sabit Dewa Kematian. Sehingga hal ini membuat Suco mengerutkan kening. Bagaimanapun, jiwa-jiwa yang tidak bersalah ini telah dibina dengan susah payah, yang membuat tubuh Suco tertembak ke belakang. Hanya saja, meskipun Xiao Yueli dapat memaksanya mundur, tapi nyatanya, Suco hanya ingin menjauhkan diri dari Xiao Yueli. Untuk menghindari tabrakan bilah pedangnya dengan sabit Dewa Kematian. Kekuatan Pluto ini memang sangat menarik, tetapi kekuatan yang Anda tunjukkan seharusnya bukan yang dimiliki oleh Raja Hades yang sebenarnya. Jika hanya ini kekuatan Raja Hades, maka sensi Anda juga terlalu lemah. Suco mencibir sambil menembak ke belakang. Pada saat yang sama, dia juga mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Xiao Yueli dengan pedangnya. Tepat ketika pedang itu mengaum dan bertabrakan sabit Dewa Kematian Xiao Yueli dengan keras, itu juga cukup mengejutkan Xiao Yueli. Karena meskipun dia bisa menahannya, tapi sepertinya itu juga sangat berat. Dan energi pedang yang tak terlihat terus-menerus menyerangnya dari segala arah, sehingga Xiao Yueli harus menghindar dan memblokirnya. Adapun mengapa Xiao Yueli sulit untuk mengimbangi kecepatan energi pedang itu, karena Suco selalu menjaga jaraknya dalam serangannya. Kali ini, energi pedang Suco menyerang lagi, dengan kekuatan yang dahsyat, sehingga terus memukul mundur Xiao Yueli, yang membuat mata Xiaoyan sedikit menyipit. Pada saat ini, ukuran tubuh Xiaoyan berubah menjadi ukuran normal, dan Xiao Yueli bertarung dengan Suco, dan tubuh fisiknya yang terluka telah pulih sepenuhnya. Bagaimanapun untuk cedera seperti itu, tentu saja tidak akan berdampak apapun pada Xiaoyan. Orang ini sepertinya sangat bangga, seolah-olah dia bisa membunuh saya dan Yueli sendirian. Hanya saja ini hanya angan-angannya, karena jika Yueli dan saya bergabung, tidak sulit membunuh orang ini. Hanya saja jika saya melepaskan tubuh dewa asli super raksasa setinggi 100.000 kaki dan menggunakan kekuatan simbiosis, itu juga membutuhkan banyak waktu. Sekarang Sulin telah terbunuh dan tidak peduli betapa tidak berharganya yang mulia dari Taisu sebelumnya. Orang ini pasti berusaha menunda waktu untuk menunggu bala bantuan yang lebih kuat tiba. Meskipun cara yang digunakan sangat ampuh, tapi itu tidak cukup untuk membunuh kami berdua. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak jauh dari pertempuran itu. Setelah menyaksikan Xiao Yueli bertarung dengan Suco, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia segera buat analisis dan penilaian. Saya tidak tahu apakah berita penangkapan Ratu Kuil Kuno benar atau salah, tapi setidaknya dengan kekuatan saya saat ini, saya harus mencoba untuk tidak menghadapi Taisu secara langsung. Goyan, apakah formasi bergerak telah disiapkan? Xiaoyan segera bertanya pada Goyan dengan serius. Bunuh 1000 pisau, sialan. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Tanpa Tuan Anjing, bagaimana ada yang bisa membentuk formasi bergerak hanya dalam hitungan menit? Goyan mengutuk pada Xiaoyan, kemudian berubah menjadi cahaya biru, dan langsung bergegas ke lengan baju Xiaoyan. Jelas, Goyan sangat pandai bersembunyi. Saat Xiaoyan membuka tubuh dewa aslinya, dia juga bersembunyi di rambut Xiaoyan. Meskipun sebagian besar waktunya untuk tidur, tapi dia juga sangat pintar ketika bertarung. Yueli, kita harus pergi. Xiaoyan menggunakan transmisi suara jiwa untuk menyampaikan pesannya. Saat ini jutaan pasukan Taisu yang tersisa tidak hanya dari mereka yang terbunuh, karena dalam pertarungan yang panjang dan tiada akhir ini, membuat 5.000 orang kuat abadi dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi juga merasa lelah.
Karena meskipun mereka adalah dewa abadi, tapi jika mereka terus mengayun pedang dan menyerang kerumunan prajurit Taisu yang tidak ada habisnya, bahkan jika mereka adalah keabadian dewa, hal ini juga akan menyebabkan konsumsi mereka cukup besar. Bagaimanapun, para prajurit Taisu ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, jadi cukup sulit untuk membunuh mereka secara langsung. Ayah, beri saya waktu sedikit lagi sampai saya bisa membuka kunci segel saya untuk membunuh orang ini. Setelah berbicara, ada tatapan dingin dan tegas di mata Xiao Yueli yang menjadi semakin kuat saat ini. Sepertinya ada obsesi di hatinya bahwa orang di depannya harus dibunuh di sini. Bala bantuan dari Taisu akan segera tiba dalam sebatang rupa. Tidak peduli apakah Anda bisa membunuhnya atau tidak. Kita harus pergi secepat mungkin. Setelah Xiao menjelaskan situasinya, dia mundur dan masuk ke formasi bergerak yang dibentuk goyang di mana berada. Karena jika tebakan Xiao benar, dia akan dikepung setelah bantuan Taisu tiba. Jadi Xiao harus bersiap untuk melarikan diri. Bagaimanapun, menjalankan susunan teleportasi membutuhkan energi yang sangat besar. Hanya saja di lautan 10.000 roh di pagoda kekosongan roh Xiao itu juga berisi sumber daya yang sangat luar biasa dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi tentu saja tidak akan menjadi masalah untuk menjalankan formasi bergerak ini. Segera, dengan sedikit gerakan pikiran Xiao energi formasi bergerak misterius ini telah mencapai kondisi penuh dan dapat dimulai kapan saja. Dan setelah mendapat jalan keluar untuk melarikan diri, Xiao juga menunjukkan tekad di matanya karena putrinya ingin membunuh Suco. Meskipun dia tidak memiliki waktu banyak yang tersisa, tapi Xiao juga berencana untuk mencobanya. Untuk memusnahkan para prajurit sepenuhnya di sini. Pada saat ini, pergelangan tangan Xiao Yueli dan perban di lehernya tiba-tiba terbakar oleh gumpalan api hitam. Kemudian rambut Xiao Yueli juga telah tumbuh sampai ke pinggangnya. Bahkan bulu matanya yang awalnya berwarna merah muda berubah menjadi hitam. Dan gelombang energi dahsyat terpancar dari tubuhnya. Sepertinya Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda. Kalau begitu, biarkan saya melihat apakah Pluto dari Sensi sekuat yang dikabarkan. Saat melihat perubahan pada Xiao Yueli, Su Chou sepertinya tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Kemudian dengan pedang yang dia kembangkan, serangan harus menjadi prioritasnya. Seolah-olah dia sangat senang bisa bertarung dengan lawan yang menjadi kuat. Jadi saat dia menghadapi Xiao Yueli, dia menjadi semakin bersemangat. Segera, sosok Su Chou yang mundur tiba-tiba berhenti. Dengan lamben tangannya, pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan itu diselimuti energi hitam. Dan matanya bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Dan dia tiba-tiba menatap Xiao Yueli. Saat ini, dia terlihat sangat ingin membunuh Xiao Yueli. Karena jika dia benar-benar bisa membunuh Pluto dari Sensi, maka tak perlu dipertanyakan lagi mengenai pencapaian tersebut. Itu pasti akan menjadi kontribusi yang hebat bagi Taisu. Setelah Xiao Yueli bergegas mendekat, Su Chou tiba-tiba membalikkan telapak tangannya, kemudian pedang pengejar jiwa kekosongan langsung menyerang. Kali ini, dia tampaknya serius menghadapi Xiao Yueli, karena kekuatan energi pedangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia tidak berniat melakukan reservasi lagi. Tuar! Setelah perban di tubuh Xiao Yueli dilepaskan, aura Xiao Yueli juga menjadi lebih kuat. Dan dengan ayunan sabit dewa kematian, cahaya hitam setengah bulannya menyapu dan langsung bertabrakan dengan energi pedang Su Chou. Dan meledak sebelum kedua serangan itu akhirnya menghilang. Kemudian, keduanya tiba-tiba bergerak dengan kecepatan penuh, terburu-buru menuju lawan dan kasar. Dan kedua sosok itu langsung bertabrakan di saat berikutnya. Tepat ketika sosok Xiao Yan bergegas untuk membantu Xiao Yueli, tiba-tiba Xiao Yan samar-samar mendengar sebuah suara. Namun itu bukan manusia atau binatang buas. Meskipun tidak terlalu banyak suaranya yang terdengar, tapi itu lebih seperti sebuah warisan. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan tak terlihat melonjak menuju Xiao Yan. Bintang Homeng, apakah ini kebenciannya? Segera, tubuh Xiao Yan sedikit bergetar.
saat dia merasakan tangisan bintang Homeng karena kematian makhluk-makhluk di dalamnya dan kekuatan bintang yang diserap oleh Taisu. Sekarang bintang Homeng menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memberikan Xiuyan kekuatan. Karena hanya dengan cara ini, Xiuyan membunuh para prajurit Taisu ini. Lagi pula, saat Xiuyan melawan Sulin, dia sudah merasakan kelelahan. Meskipun Xiuyan sekarang sebenarnya memiliki banyak metode, seperti halnya menggunakan kekuatan jantung guntur dan jantung api, yang memiliki kekuatan aturan yang sangat kuat. Namun karena kekuatan Xiuyan sendiri belum mencapai tingkat keabadian dewa, maka kekuatan sumber asli ini tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka yang lebih kuat. Oleh karena itu, Xiuyan tidak mungkin untuk bersaing dengan keabadian dewa, hanya dengan kekuatan Xiuyan saat ini. Terlebih lagi, Suco telah mencapai keabadian dewa tingkat ketiga, dan Xiuyan hanya bisa mengandalkan tubuh abadi saat ini. Meskipun kekuatan fisiknya memang sangat kuat, sehingga Xiuyan hampir bisa bertarung lintas level. Bahkan Xiuyan dapat membunuh orang kuat di keabadian dewa tingkat pertama dan kedua. Namun, jika lawannya telah mencapai tingkat ketiga keabadian dewa, Xiuyan masih kesulitan untuk menghadapinya. Bahkan sarana yang dimiliki Suco hampir mengalahkan pertahanan tubuh abadi Xiuyan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Xiuyan merasa, sekarang hal yang paling mendesak bagi Xiuyan adalah, setelah pertempuran ini, dia harus menerobos keabadian dewa secepat mungkin. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.